Jadi kalau menurutmu sekarang kamu merasa tua kah? Secara pribadi sekarang kamu merasa tua atau tidak? Berapa umur sekarang? 29 menuju 30 tahun ini 30. Sebenarnya ini jadi salah satu apa lagi bahan tulisanku juga rencananya. Jadi ada part di Karena kau tahu kau sudah mulai merasa tua, kamu akan mati, makanya kau menulis. salah satunya iya. Karena ini menarik menurutku dalam konteks apapun, tapi ada beberapa orang, ada sekitar 2 sampai 3 orang yang saya tidak sengaja dengar pesannya dan bagus sekali menurutku. Apa dia bilang? Saya ingat itu ada waktu zaman kuliah. Waktu itu kalau saya tidak salah mau dekat, sudah tidak lama lagi harusnya saya selesai. Dan kayaknya ada perasaan resah saja begitu, kayak kok ini jalurnya lempeng saja begitu. Lempeng itu kayak Konstan, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang menarik. Jadi kayak kuliahnya itu ya hanya datang kuliah terus pulang, kuliah pulang begitu saja. Terus dapat nilai normal begitu. Sebenarnya itu juga bagus karena waktu pas awal masuk kuliah itu kan niatannya sangat mulia, Mas. Apa niatnya? Niatnya bisa cum laude. Makanya Ternyata? jadi kutu buku. Nah, tapi ternyata malah rasanya kosong. Nah, di sela-sela di jeda waktu itu masa semester ada satu teman nyentrik di orangnya. Terus dia bilang begini, Gus, ingat katanya, biasakan setelah kau datangi satu tempat, tinggalkan jejak. Apa kau berak di situ? Apa? Jejak apa? Awalnya saya mikir juga, saya bercandakan, terus saya bilang, apa maksudnya tinggal jejak? Iya, tinggalkan jejak supaya ada sesuatu yang bisa nantinya kau diingat bahwa kau pernah ada di situ. Oh, itu hubungannya kenapa memutuskan untuk menulis. Salah satunya, plus ditambah saya kan maksudnya punya kebiasaan dari dulu itu kalau ada yang diresahkan selain dengan cerita sama orang, saya tulis. Karena menurutku cerita yang paling asik dan menyenangkan itu cerita sama diri sendiri. Nah, terus ada satu teman nyeletuk dia bilang, sederhana dia bilang, maksudnya Gus, nggak inginkah nantinya suatu saat sebelum mati ada satu buku yang terbit gitu, apapun jenisnya itu. Kok masuk akal gitu. Jadi motivasimu menulis karena kau ingin meninggalkan jejak. Salah satunya pasti, maksudnya enggak, ini untuk semua konteks ya, bukan hanya bicara menulis. Saya pikir semua orang itu kalau sebelum mati ingin dikenang dengan sesuatu yang dia pernah lakukan dan itu arahnya baik gitu loh. Kurang lebih Kau begitu. tidak termasuk orang yang tidak takut kau menjadi tua. Bagaimana menurutmu tentang fakta bahwa ternyata kita semua ini akan jadi tua? Dengan adanya fakta kita semua akan jadi tua, menurutmu itu fakta buruk? Fakta yang kau tunggu-tunggu menggebu-gebu, atau itu fakta yang kau tidak sabar lagi untuk sampai ke situ? Kau siap menjadi tua? Dalam proses meditasinya kemarin pada saat proses penulisan, ini kan kita jadi bahan sharing saja ya. Subjektif sebenarnya, terserahmu. Dalam konteksnya usia ada 3 tahapan menurutku di mana orang mulai berpikir. Satu, usia remaja. Usia remaja ini usia menggebu-gebu. Berharap sampai di level angka kedewasaan. Standar angka kedewasaan kan kalau secara teoretik dan pandangan orang umum 25 sampai dengan 35 tahun. Maybe katakanlah sekarang sampai 40. Undang-undang perkawinan ada yang 19, ada yang 18. Ya, tapi ini bicara konteks umum, Mas. Terus di fase dewasa, tiba-tiba kita mulai, ini masa transisi nih. Masa kebingungan. Di satu sisi ada kepikiran mulai rindukan masa kanak-kanak. Karena dianggap kehidupan dewasa tidak semenyenangkan itu. Dan ada pemikiran ketakutan tidak sampai di usia tua. Di tahap ketiga, di fase pasrah, menunggu kematian nih. Itu di konteks umur ya 45 ke atas lah. Nah, pertanyaannya tadi, enggak takutkah misalnya tua? Karena kita ada di usia pertengahan tadi ini, menurutku semua orang lagi posisi takut sekarang. Takutnya ada banyak hal. Takut pertama adalah takut yang saya bilang tadi, takut enggak sampai tua. Dalam konteks umur pada umumnya. Rentan usia manusia kan paling tidak 1 sampai dengan 60 normalnya ya. Itu kalau beruntung. Kalau enggak beruntung bisa sampai 20-an atau 30 misalnya terus mati. Harus kita akui, kadang-kadang kita itu kalau pikirkan masa depan, saya yakin semua orang terlintas di kepalanya dia takut tua, menjadi seorang ayah atau seorang kakek
dan tidak mencapai apa-apa. Kita semua pasti pernah berpikiran saya takut tua dan tidak dan jadi beban orang lain, beban anak, beban cucu. Kita semua pernah kepikiran itu. Kau siapkah kalau pada saat kau tua dan ternyata kau dapati dirimu bahwa saya tidak berguna dan bahwa saya menjadi beban keluargaku? Kau siapkah dengan itu? Sangat tidak siap. Dan takut. Mas, saya takut sekali kalau katakanlah sampai di level 40 sampai 50, amin toh. Terus saya datang di tongkrongan anak muda, terus saya coba datang lempar cerita. Dulu saya ini pernah begini, atau dulu saya ini kayak jadi cerita-cerita hayalan yang berandai begitu. Itu kan hal yang menakutkan begitu loh. Itu sama seperti yang dia bilang Mario Teguh, di luar dari kontroversinya. Ada dia pernah bilang di acaranya yang lama, dia bilang orang yang paling dikasihani di dunia ini adalah orang yang kalau dia bicara seandainya. Itu menurutnya orang yang paling harus dikasihani. Karena dia punya kesempatan untuk melakukan itu, dia tidak lakukan itu, akhirnya dia pilih bahwa nanti petua saya bilang seandainya. Semua pernah lihat orang-orang seperti itu toh. Oke. Dan perasaannya kita lihat orang-orang yang tua dan tidak berguna itu kan pasti selalu ada, saya harus kerja keras, saya tidak ingin seperti itu. Selalu ada di dadanya kita itu. Nah, saya penasaran kalau seandainya kemungkinan terburuk kau ada di posisi si orang itu, tua dan tidak berguna, saya penasaran dengan apa yang akan kau lakukan dengan mindsetnya sekarang. Dan kayaknya ya orang-orang yang sudah di level usia itu tidak akan pikirkan lagi itu, Mas. Jadi kalau misalnya kita bertanya, pertanyaan itu hanya bisa dikenakan untuk perandaian kita yang akan ke sana. Nah, kalau misalnya sekarang kita di usia yang katakanlah di usia tua dan tidak berguna tadi itu, pikirannya mereka tidak akan pedulikan hal-hal yang kayak begitu. Mulai tidak akan ada penyesalan kayak, bukan lagi bicara penyesalan, tapi sudah bicara soal mempersiapkan kematian. Makanya kalau lihat, kenapa sekarang kalau lihat itu kalau kita ke tempat-tempat ibadah, akhirnya mulai banyak orang, tempat-tempat ibadah itu lebih banyak dipenuhi sama orang-orang tua, bukan lagi anak muda, karena penyesalan itu sudah ada gunanya. Kalau di tahap kita di level usia yang pertengahan tadi ini, 25 sampai dengan katakanlah 40, itu masih di tahap menyesali hal yang kita tidak mulai lebih cepat. Oke. Tujuannya untuk mempersiapkan di hari tua supaya tidak jadi tua dan menyebalkan. Tapi kalau sudah tua, sebenarnya orang sudah tidak terlalu prioritaskan lagi penyesalan, karena mereka lebih memprioritaskan ini persiapanku sebelum mati. Itu dia. Jadi akan mulai rajin buka kitab, rajin mengucapkan mantra-mantra yang keagamaan, mulai rajin ke tempat ibadah. Jadi sebenarnya ke situ. Di umur-umurnya kita ini, kenapa kadang-kadang kita masih terlalu memikirkan apa yang kita sesali? Karena kita selalu berharap kayaknya kita masih bisa rubah. Makanya kita masih rasa menyesal. Sementara kalau di umur-umur tua mungkin, kenapa mereka kadang-kadang lebih fokus ibadah, sudah jarang pikirkan menyesal, karena untuk apa menyesal? Karena sudah tidak ada tenaga lagi, sudah tidak bisa kembali lagi, energinya sudah habis energinya. Mending saya fokus ke persiapkan dengan yang paling dekat adalah kematian. Apa ya, orang-orang sebenarnya yang lagi pikirkan, bukan lagi pikirkan sih, di usia 25 sampai dengan 40 yang saya bilang tadi itu, kenapa banyak penyesalan dan ketakutan? Lagi-lagi tuh saya bilang tadi di awal, usia-usia itu memang usia munculnya ketakutan. Yang takut ini karena memang mereka tidak pernah lakukan lebih cepat hal-hal yang dulunya mereka mau, dalam konteks yang baik ya. Makanya penyesalan itu selalu muncul dari mulut-mulut yang gagal. Coba kita simulasi. Gitu loh. Ada satu hal yang paling kusesali dalam hidup ini. Dari semua hal yang kejadianmu, dari umurmu yang kau baru lahir sampai sekarang, apa yang paling kau sesali? Yang salah lagi lakukan sekarang? Merokok? No, bukan itu. Ini konteksnya untuk bicara masa depan yang lebih baik dan apa yang kita pernah ingin lakukan ya. Makanya saya menulis. Apa hubungannya dengan yang kau sesali? Karena jadi agak panjang sebenarnya nanti ceritanya ini, tapi kurang lebih singkatnya begini. Itu jadi salah satu impian yang enggak pernah saya berani mulai. Menulis itu termasuk mimpimu kah? Iya, kalau mungkin bagi sebagian orang itu kan dianggap kecil dan lain sebagainya. Apa sih menulis, bisa hidup nggak dari penulis misalnya?
saya larinya bukan ke situ, Mas. Jadi mikirnya menulis itu menurutku adalah refleksi diri, terus dapat hasil dari itu adalah bonus begitu. Bagaimana bisa kau yakin bahwa menulis itu pantas untuk dijadikan mimpi? Sementara kau belum bisa lihat hasil dari situ, kau belum bisa lihat industrinya dari situ. Bagaimana bisa kau bilang itu pantas dijadikan mimpi? Untuk tahu jawabannya saya harus mulai kalau begitu. Kalau saya tidak pernah mulai, tidak akan pernah saya tahu jawabannya. Tapi kau siap kecewa kalau misal apa yang kau sudah perjuangkan ternyata tidak menghasilkan apa-apa, atau ternyata yang kau sudah perjuangkan di luar dari ekspektasimu. Kau siap untuk itu? Ini bagus ini, bagus sekali. Saya pernah dengar dari orang lain, tapi saya lupa sih siapa. Tapi kurang lebih teman lah. Kurang lebih bahasanya begini, dia bilang, mimpi itu untuk berhasil itu ketidakpastian dan gagal sudah pasti. Nah, pilihannya adalah sekarang mau mulai apa tidak. Karena kalau kamu mulai, kamu akan tahu jawabannya berhasil atau tidak. Tapi kalau kamu tidak pernah mulai, jawabannya sudah pasti akan gagal. Itu. Dan ditambahkan dengan, saya pernah dengar salah satu dari tokoh besar lah juga, Panji dia bilang katanya. Nah, nanti tolong kalimatnya diperbaiki ya, karena seingat saya itu salah kan tinggal disomasi. Seingat saya dia bilang katanya dia itu paling takut kalau nanti dia sebelum mati udah belum selesaikan semua apa yang dia inginkan gitu loh. Nanti akhirnya matinya penuh penyesalan. Dia bilang mimpi itu adalah sesuatu yang apa lagi tuh? Mimpi itu tidak pernah mati, dia hanya tidur dan dia akan bangkit di saat kau tua dalam bentuk penyesalan. Nah, itu terima kasih sudah dibantu. Awal-awal saya terpukau dengan itu. Tapi lama-lama kayaknya tidak semua mimpi harus diperjuangkan. Ada memang beberapa mimpi yang memang lebih layak untuk dibunuh. Misal, kita semua ini, kau dan saya, pernah ada di situasi banyak sekali kita punya cita-cita. Banyak kita punya mimpi, ada yang ingin jadi ini, tiba-tiba ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Misal di 5 bidang yang berbeda kita ingin jadi itu. Nah, tapi lama-lama kita mulai sadar, ternyata energi kita tidak cukup untuk menggapai semua itu. Kita harus fokus ternyata. Lama-lama kita mulai sadar ternyata capek, ternyata kejar ini. Nah, kayaknya di momen-momen itu adalah momen-momen di mana kita bilang kayaknya kita harus bunuh beberapa mimpinya kita supaya kita fokus ke satu mimpi yang kita betul-betul suka. Sama tanya apa Le? Apa mimpinya Mas yang harus terpaksa dibunuh di kondisi sekarang? Kayaknya kita semua itu, dari kita SD, dari kita SMP, dari kita SMA, percaya sama saya, mimpinya kita beda-beda. Saya dulu jadi Power Ranger merah. Power Ranger merah. Waktu SD, kau tahu mimpiku apa? Saya cuma ingin jadi penjual pisang hijau. Kenapa? Karena enak sekali pisang hijau yang saya makan penjual pisang hijau yang lewat depan rumahku, enak sekali pisang hijaunya, makanya saya ingin jadi penjual pisang hijau supaya saya bikin pisang hijau saya enak itu, supaya saya buat orang makan pisang hijau saya enak ini dan dia rasakan bahagia yang saya rasakan. Nah, begitu saya masuk SMP, saya suka sama ada seorang cewek itu dia bilang saya suka polisi. Oh, berarti dia rubah lagi motivasiku lagi, saya bercita-cita ingin jadi polisi. Nah, begitu masuk SMA, agak sulit nih saya mulai kita itu kan kalau sudah masuk SMA, kita sudah mulai realistis. Saya mulai sadar ternyata saya tidak punya salah. Mulai sadar saya ini. Tidak bisa kayaknya ini. Terlepas ada juga yang jalurnya bagus tuh, tetapi kan harus kita akui cukup realistis saya. Sudah mulai sadar, sepertinya jadi polisi mungkin butuh budget, terus saya termasuk orang yang jarang olahraga. Saya lihat postur tubuhku ternyata gendut. Bilang saya gendut, kenapa? Gendut. Nah, akhirnya sudah mulai realistis. Mulai berpikir kayaknya dokter masuk akal. Saya perjuangkan mimpi dokterku itu sampai saya masuk IPA, sampai saya masuk sekolah kesehatan, saya perjuangkan mimpi dokter itu. Harapannya biar bisa jadi dokter. Nah, begitu mau dekat-dekat pelulusan, sepertinya mimpi dokter itu masuk akal, saya bunuh. Karena saya mulai riset tentang biaya SPP untuk masuk kuliah dokter. Nah, bukan saya bilang dokter tidak baik, tapi harus saya akui kayaknya masuk akal untuk dibunuh itu, karena kalau saya tidak bunuh mimpi dokterku, dia bunuh ekonomi keluargaku. Makanya menurutku sampai di titik
Kayak tidak semua mimpi harus diperjuangkan. Ada beberapa mimpi yang memang harus dibunuh. Kalau kau idealis perjuangkan semua mimpimu, kau egois. Kau siksa dirimu, energi kita tidak tanpa batas. Ada limitnya. Ada limitnya. Jadi energi yang banyak ini bagaimana kalau dipusatkan dia jadi tajam. Sering itu apa? Kita dengar kata-katanya Bruce Lee itu. Bruce Lee yang bilang atau siapa? Entah siapa yang bilang. Pokoknya ada orang yang bilang dia tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus tapi setengah-setengah. Dia lebih takut ke orang yang punya 1 jurus tapi dia tajam ke situ. Saya lupa siapa yang bilang ini, mungkin Steve Fulan toh. Tapi itu masuk akal. Kalau begitu pertanyaannya sederhana begini. Berarti sampai enggak sepakat kalau ada peribahasa yang bilang katanya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit misalnya. Terus nanti niscaya akan, kalaupun jatuh nanti di antara bintang-bintang. Artinya dengan statement sampean tadi kurang lebih mencoba mengucilkan atau memaksa orang-orang lain yang hari ini katakanlah lagi ingin memperjuangkan sesuatu soal mimpinya, terus dengan ditambah dengan fakta ya soal biaya misalnya, terus atau katakanlah koneksi dan lain sebagainya. Jadi kayak akhirnya dipaksa untuk mau tidak mau mereka harus bunuh mimpinya gitu. Kan kasihan, bukannya begini loh. Karena menurutku sampai hari ini orang-orang itu bisa hidup karena adanya mimpi. Itu jadi salah satu pacuannya orang bisa hidup terus berjuang dan lain sebagainya. Karena ada mimpi yang harus dikejar. Tapi kalau hari ini dikasih tahu fakta, misal hal yang kayak tadi itu yang berbau profesi ya, berarti kasihan anak-anak sekarang yang lagi punya mimpi besar begitu. Katakanlah yang nonton misalnya ada niat jadi dokter gara-gara dengar ini lantas, nggak usahlah jadi dokter. Padahal sebenarnya peluangnya itu masih ada. Karena kan maksudnya banyak alternatif selain bicara jalur-jalur konvensional ya misalnya. Gantungkanlah mimpi setinggi langit supaya kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu bagus untuk dalam bentuk idealisme. Tapi kalau itu ditelan mentah-mentah, itu namanya bunuh diri. Harusnya itu gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Tapi jangan lupa bawa parasut. Kalau jatuh, kau bisa nikmati bintang-bintang dengan parasutmu. Tapi kalau kau gantungkan mimpimu setinggi langit, baru jatuh di antara bintang-bintang, kau tidak jatuh di antara bintang-bintang, kau jatuh langsung patah di bumi, langsung mati, bunuh diri. Hancur lebur. Tidak ada lagi. Jatuh di antara bintang-bintang itu tujuannya supaya kita bisa nikmati bintang-bintang itu, bukan kita lewati baru langsung tembus bumi. Oh, berarti sebenarnya kesimpulannya sesederhana ini, Mas. Beberapa mimpi itu sebenarnya bukan berarti tidak boleh dikejar. Hanya ada beberapa hal yang memang kita harus sadari. Sebelum percaya diri berarti harus sadar diri dulu. Sebenarnya tujuan dari parasut itu adalah di situ kita gantungkan mimpi setinggi langit. Nah, kita pakai parasut pada saat kita sudah gantungkan setinggi langit itu. Parasut ini maksudnya adalah kita punya strategi, kita realistis. Tujuan dari parasut bisa kau gantungkan mimpi, saya ingin jadi di sebuah profesi, anggaplah polisi dan dokter. Berarti parasutnya adalah kau kerja baik-baik, atau cari penghasilan tambahan untuk bisa membiayai itu. Karena kalau kau cuma gantung setinggi langit, begitu kau jatuh di tes kesehatan, menangis. Kan tagline-nya polisi, daftar polisi itu gratis. Iya gratis. Terus ada konsekuensi pasti. Oh, ongkos beli seragamnya, beli bajunya. Ada penjahit yang harus dibayar. Ada penjahit yang harus dibayar. Saya itu termasuk orang yang percaya tidak ada makan siang gratis. Kenapa? Karena setiap keputusan yang kita bikin selalu menuntut konsekuensi. Itu teori opportunity cost. Opportunity cost itu artinya tidak ada satu keputusan pun yang kau buat tanpa mengorbankan hal lain. Semua keputusan yang kau bikin selalu mengorbankan hal lain. Untuk dapat sesuatu harus mengorbankan sesuatu berarti. Misal, kita ambil contoh, kau putuskan untuk kuliah. Oke. Berarti kau korbankan waktumu untuk kau tinggalkan orang tuamu. Anggaplah kalau kuliahnya ternyata di tanah rantau. Kau korbankan waktu yang biasanya yang waktu itu bisa kau pakai untuk cari kerja. Atau kalau kau pilih, saya mau tamat SMA, saya mau langsung kerja. Maka opportunity cost-nya adalah mungkin kau korbankan waktu untuk kuliahmu. Anggaplah kita cari semua keputusan yang kau buat di dunia, selalu ada hal lain yang kau korbankan, entah itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar.
konsep dari opportunity cost. Nah, sialnya orang-orang itu, kenapa orang-orang takut buat keputusan? Bukan karena dia takut di keputusannya. Dia tidak siap mengorbankan sesuatu yang harus dikorbankan dari keputusan itu. Orang takut menikah, kayaknya dia tidak siap korbankan keputusan bebasnya. Biasanya itu. Orang takut menikah, dia tidak siap korbankan budgeting menikah. Dia tidak siap korbankan uangnya untuk di budgeting di menikah itu. Sepertinya. Dan itu yang terjadi kepada kita. Makanya belum laku-laku. Karena ada opportunity cost di keputusan yang lain yang belum siap kita korbankan. Ada itu kayaknya. Oke, kalau begitu berarti ini kayak semacam quotes-quotes lah maksudnya ya. Penguatan-penguatan untuk orang-orang yang lagi berproses. Ini maksudnya mencoba memastikan saya berarti benar atau tidak bahwa cinta dan cita-cita itu nggak bisa berjalan beriringan. Karena katanya kan harus ada tadi yang disampaikan kan, untuk dapat sesuatu kan harus mengorbankan sesuatu gitu. Cinta dan cita-cita nggak bisa berjalan beriringan katanya. Kalau kita fokusnya kejar cinta, otomatis kita harus korbankan cita-cita, plus sebaliknya. Tergantung kita simpan posisi cinta itu dalam konteks apa menurutku. Konteksnya pasangan ini, pasangan. Oke. Kalau konteksnya pasangan, itu bukan hal yang bilang apakah bisa jalan beriringan. Itu dua hal yang tidak bisa diperbandingkan. Why? Karena mencintai pekerjaan dengan mencintai pasangan itu kan dua hal yang berbeda. Dan unsur-unsurnya juga beda. Mencintai pekerjaan bisa jadi kita lihat gajinya, kita lihat pekerjaannya yang sesuai passionnya kita. Nah, sementara mencintai pasangan, itu unsur-unsurnya juga beda. Kita lihat karakternya, kita lihat wajahnya, kita lihat bodinya. Nah, dua unsur yang beda ini bukan hal yang bisa diperbandingkan. Beda unsur-unsur mencintainya. Dan konsekuensi dari mencintai pekerjaan dan mencintai pasangan juga itu beda juga. Mencintai pasangan, konsekuensinya kalau dia selingkuh, maka kita kecewa. Yang dianggap nggak bisa berjalan beriringan kan begini, Mas. Kan biasanya kalau orang sudah punya hubungan, jalani hubungan, ada kebiasaan-kebiasaan yang dianggap itu mengganggu fokus dalam pekerjaan. Misal di jam kerja lagi hektik-hektiknya pekerjaan ini kan tanpa menyudutkan salah satu gender ya, entah pihak perempuan atau laki-lakinya, pasti wajib ada aturan tidak tertulis dalam hubungan yang kayak wajib komunikasi. Misalnya ada, bahkan tidak jarang ada yang 24 jam per 7 itu harus komunikasi full, tidak boleh ada jeda begitu. Apalagi misalnya katakanlah lagi ada trouble di hubungannya, terus harus sambil memperbaiki situasi hubungan lagi di jam kerja, kan lagi bertengkar itu biasanya kan apalagi lagi meeting lalu tiba-tiba mulai kirim koran, kan ini kan mengganggu fokus gitu. Akhirnya makanya banyak orang-orang yang bilang, oh kalau mau fokus pekerjaan abaikan dulu cinta, karena cinta akan datang setelah kau sudah berhasil di cita-citamu. Jadi untuk jawab itu, kemarin malam itu saya baru selesai nonton film Tunggu Aku Sukses. Ada pelajaran yang menarik dari film itu. Jadi di film itu ada karakter utamanya namanya Arga. Nah, si Arga ini karakter yang secara karir dia kurang. Tapi dia punya pacar yang selalu mensupport dia. Nah, si Arga dengan si pacarnya ini, mereka selalu berharap si Arga ini sukses di kemudian hari supaya dia bisa membantu orang tua dengan gajinya dan keuangannya bisa membiayai pernikahannya dengan si Anindita ini. Nah, dalam perjalanan karirnya ternyata si Arga ini dapat pekerjaan yang layak akhirnya, dapat gaji yang layak akhirnya. Nah, ada momen ternyata si Anindita ini dia buat janji dengan si Arga, kamu harus datang di acara pernikahannya kakaknya atau sepupunya, di acara pernikahan sepupunya. Dia bikin janji sama si Arga. Nah, begitu di H-1, si Arga menelpon, dia bilang, saya tidak bisa datang di acara pernikahannya sepupumu karena saya ada meeting dengan klien, dan meeting ini adalah klien potensial yang bisa mengangkat derajatku dalam karir. Nah, si Anindita tidak terima dengan pernyataannya si Arga. Kesannya kayak dikesampingkan. Si Anindita bilang, kau tidak prioritaskan saya. Harusnya kau datang di acaraku karena saya ini
kekasihmu, harusnya kau pedulikan keluargaku. Si Arga bilang, tidak bisa, ini klien penting, harus saya datang ini berpengaruh dengan karirku. Akhirnya si Anindita bilang, kau tidak prioritaskan saya capek seperti ini. Si Arga juga bilang, saya capek juga seperti ini. Putus. Akhirnya mereka putus, tidak lanjut. Nah, secara pribadi saya, yang salah di situ adalah dua-duanya salah. Salahnya di mana? Waktu mereka masih pacaran, mereka berharap si Arga ini sukses. Nah, begitu si Arga sukses, ternyata kedua orang ini tidak siap dengan status sukses. Waktu si Arga masih tidak punya apa-apa, waktu masih miskin, mereka berharap untuk si Arga punya klien bagus, punya pekerjaan bagus. Nah, salahnya mereka adalah ternyata mereka tidak siap dengan apa yang mereka doakan. Dalam itu, Mas. Mereka tidak siap. Mereka minta untuk punya kehidupan yang baik, ternyata mereka tidak siap dengan status pencapaian yang tinggi. Mereka tidak siap. Kenapa mereka tidak siap? Ya wajar, mereka tidak pernah sama-sama di situasi di mana si Arga sukses. Mereka hanya menghabiskan waktu di situasi di saat Arga miskin. Di saat Arga miskin, si Anindita dengan Arga ini punya jam terbang yang tinggi bagaimana menyikapi situasi miskin ini. Sabar, hold dulu. Bicara soal itu, akhirnya saya ini memperkuat argumen yang pernah saya bangun, Mas. Jadi saya bilang, doa yang paling tulus itu ternyata doa dari si miskin, bukan si kaya. Karena pada saat kita miskin, doanya itu ingin dapatkan sesuatu yang lebih baik, memperbaiki situasi misalnya, membantu banyak orang. Tapi kadang-kadang pada saat kita sudah di level sukses, karena ketidaksiapan kita akan kesuksesan, akhirnya malah mengacaukan semuanya. Nah, yang buat itu kacau menurutku, karena si Arga dan si Anindita ini, mereka tidak tahu bedakan yang mana ujian di saat miskin dan yang mana yang ujian saat sukses. Itu. Nah, mereka pada saat si Arga sudah sukses dan dia sudah sibuk dengan karirnya, mereka pikir ujiannya itu masih sama, padahal sudah beda. Ujiannya naik kelas lah, levelnya sudah mulai tidak sebenarnya bukan naik kelas, tapi lebih ke memang sudah beda saja ujiannya. Waktu mereka masih miskin, waktu si Arga masih miskin, belum punya apa-apa, masih belum punya pekerjaan yang jelas, mereka sangat tahu bagaimana cara merespon ujian itu, yaitu dengan cara bersabar. Mereka sangat ahli dalam bersabar. Bahkan mereka saling memotivasi, nanti kamu akan dapat pekerjaan yang baik, ayo kita sama-sama dari awal, kita terima dulu yang ini, mereka sama-sama. Nah, pada saat si Arga sudah punya sesuatu dan dia sudah mulai sibuk dengan kerjaannya, mereka pikir cara meresponnya adalah dengan sabar. Ternyata bukan itu lagi. Harusnya mereka sadar bahwa di saat sudah sukses, ujiannya itu bukan sabar lagi. Ujiannya itu adalah bagaimana cara kita bersyukur. Sudah itu ujiannya. Mereka pikir mereka masih diuji dengan kesabaran, enggak. Mereka sudah diuji dengan kesyukuran. Nah, di saat Arga sudah sukses dapat klien, sialnya mereka tidak mensyukuri situasi sukses ini, bahkan menghakimi situasi sukses ini adalah situasi yang menghancurkan hubungannya kita. Kalau begitu, begini, ada dua konteks ini yang saya dapat. Yang pelajaran pertama kan sudah jelas pasti, kalau kita sudah di level sukses, harusnya memang sudah siap dengan resiko dan ujian yang baru. Ujiannya kita di level sukses itu adalah syukur. Pokoknya bukan cuma sukses. Apapun yang kau punya yang kau capai terhadap doamu, itu ujiannya adalah bagaimana caranya kau mensyukuri itu. Dan sayangnya banyak orang yang setelah berdoa dan doanya diaminkan, mereka ternyata tidak siap dengan hasil doa itu. Sebenarnya bukan tidak siap. Kenapa orang tidak siap dengan apa yang dia doakan? Karena ketika doanya tercapai, ujiannya adalah syukur. Kenapa orang-orang sulit bersyukur? Karena orang-orang mungkin salah kaprah dalam mengartikan definisi syukur. Apa itu syukur menurutnya sampean? Nah, syukur itu menurutku adalah yang pertama, kita harus terima apa yang kita dikasih. Terima dulu apa yang terjadi dengan kita ini. Apapun ini? Apapun, kita terima dulu. Rezeki, masalah itu harus diterima semua? Terima dulu. Nah, tapi tidak cukup hanya cuma terima. Kalau kita cuma terima dengan apa yang kita punya, itu jadinya pasrah. Harus ada tambahan lain lagi. Setelah kita menerima apa yang kita punya, kita maksimalkan apa yang kita punya. Kenapa kita harus maksimalkan? Karena ayatnya jelas. Barang siapa yang bersyukur, maka akan kutambah nikmat. Konsep maka akan kutambah nikmatku tidak cukup hanya dengan menerima. Harus kita tambah dengan memaksimalkan apa yang kita punya. Nah, apakah memaksimalkan yang kita punya ini sudah cukup? Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena barang siapa yang bersyukur maka akan kutambah nikmatku. Ini
yang bikin Allah. Berarti definisi bersyukur adalah yang pertama kita terima apa yang sudah kita punya. Setelah kita terima, kita maksimalkan apa yang kita punya. Setelah kita maksimalkan, kita pastikan apa yang kita punya ini adalah sesuai dengan apa maunya Allah. Kenapa harus dengan apa maunya Allah? Karena Allah yang bikin itu. Barang siapa bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Kan tadi saya bilang, atau saya tanyakan ada dua konteks yang kita bisa dapat dari pelajaran lah dari film itu. Masalah kesuksesan dan cara bersyukurnya sudah dijawab tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, artinya kan mempertegas tadi bahwa statement yang di awal saya bilang, cinta dan cita-cita itu tidak bisa berjalan beriringan. Buktinya di dalam filmnya si Tunggu Aku Sukses itu, akhirnya kan pada saat proses mengejar cita-cita tadi ini, karena ada cinta, terlepas daripada bagaimana cara mereka memaknai proses tadi itu, malah menimbulkan konflik yang banyak dan besar, yang efeknya ke semuanya. Akhirnya tidak fokus, cintanya berantakan, pekerjaan juga berantakan. Berarti kan ya mestinya kalau memang kita lagi kejar cita-cita, abaikanlah dulu cinta begitu. Menurutku hanya ada dua alasan orang putus. Satu, dia mencintai orang yang salah, dia sadar karena dia mencintai orang yang salah. Atau orangnya sudah tepat, tapi dia mencintai dengan cara yang salah. Cuma dua alasan itu. Nah, kalau ada orang dalam sebuah hubungan, mereka putus karena yang satu ingin fokus dicintai sementara yang satu ingin fokus karir. Menurutku di hubungan itu ada cara mencintai yang salah. konteksnya ini memberatkan salah satu atau keduanya sebenarnya? Bisa keduanya. Kalau mencintai dengan cara yang salah itu maksudnya adalah tidak saling mengerti, tidak saling memahami. Yang satu ingin dimengerti karirnya, yang satu ingin dimengerti, ingin diprioritaskan dalam hubungan. Nah, harusnya kalau memang mau fokus bagaimana cara kita mencintai dengan cara yang benar, ya kita cari cara bagaimana caranya supaya situasi ini sama bagus untuk kita. Misal atur ritme komunikasi, tidak setiap hari, atur itu supaya kita masuk orang-orang yang mencintai dengan cara yang benar. Karena yang bikin putus itu, yang bikin orang muak dalam hubungan itu biasanya karena pasangan kita mencintai kita dengan cara yang salah. Oh, jadi sebenarnya cara yang benarnya itu bukan dibawa dari masing-masing. Sebenarnya harus diciptakan sama-sama supaya balance ini. Karena kalau kita datang bawa sendirian dengan, oh saya datang nih misalnya dengan kamu, saya bawa konsep cara mencintaiku, dan itu bukan berarti atau bukan tidak mungkin akan menimbulkan penolakan dari si pasangannya. Karena ada rasa, caramu belum tentu benar begitu loh. Harusnya pakai caraku. Nah, karena ada ego tadi ini yang akan bikin kacau hubungan. Makanya sebenarnya harusnya keduanya harus menciptakan sebenarnya cara yang benar tadi supaya biar balance tadi itu ya. Kurang lebih begitu mungkin ya? Atau bagaimana? Boleh kau pakai egomu dengan caramu mencintai sendiri, kau mau paksakan egomu dengan caramu mencintai sendiri, boleh. Syaratnya adalah kau menikah dengan dirimu sendiri. Cuman itu syaratnya. Supaya kau bisa maksimalkan egoismu. Tapi dalam hubungan, itu hubungan dua arah. Harus ada timbal balik, harus ada saling mengerti, harus ada toleransi. Makanya saya tidak sepakat dengan orang bilang, saya cari pasangan yang sefrekuensi. Tidak sepakat saya itu. Saya cari pasangan yang bisa memahami saya 100%. Tidak masuk akal itu. Satu-satunya orang yang bisa pahami kau 100% cuma dirimu sendiri. Betul. Kalau kamu mencari orang yang sefrekuensi dengan kau menikah pacaran dengan radio. Kenapa radio? Cuma radio yang punya frekuensi yang bisa kau paksa untuk sesuaikan dengan kau. Pacaran dengan radio, kau cari frekuensi yang kau suka. HT pakai frekuensi juga HT? Bisa, kau selingkuh dengan HT. Kau bisa toh? Selingkuh dengan apakah satelit NASA? Satelit NASA. Ketemuannya di luar angkasa. Kan ada satelitnya itu. Jadi saya tidak sepakat dengan saya mau cari pasangan yang sefrekuensi yang bisa memahami 100%. Tidak ada, hanya dirimu. Karena kalau sudah dalam hubungan itu komunikasi dua arah itu. Makanya komunikasi dua arah sudah muncul di situ, hak asasi manusia, sudah ada hak dan kewajiban di situ. Ya, itu yang kadang-kadang diabaikan sih sama orang-orang. Itu. Jadi saya termasuk boleh kalau kamu paksakan egomu, kau ingin dicintai dengan caramu 100% boleh, tapi ya itu nih konsekuensinya. Pacaran dengan dirimu sendiri, menikah dengan dirimu sendiri. Karena hanya dirimu sendiri yang paling mengerti kau. Kalau kau sudah mulai ikhlas untuk buka ruang untuk orang lain datang di dalam hidupmu, berarti kau harus juga ikhlas buka
ruang-ruang toleransi. Entah itu toleransi kepada sikapnya itu orang, atau ada yang kau harus toleransi bahwa oke, saya harus kikis egoku tipis-tipis, boleh. Kayak filsuf saya, Pak. Karena memang Pak. kan Harus sebenarnya dipotong gitu, Pak. sebenarnya apa ya? Tidak ada orang yang bisa jadi pasangan yang ideal sekali, tidak ada, karena semua pasti akan ada nilai-nilai yang mungkin tidak akan bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya tadi benar yang sampean bilang, harus dua arah nih, harus balancing, harus sama-sama, bukan hanya tugasnya kita bukan hanya mau dimengerti dulu, tapi mengerti dulu pasangan sebelum dimengerti. Itu kenapa sekarang komunikasi dua arah dalam hubungan itu kadang-kadang sulit kan? Tapi masih ada saja orang yang paksa sampai 3 arah, 4 arah. Nah, orang-orang yang jago selingkuh itu, menurutku kayaknya dia sangat mahir dalam berkomunikasi. Anak komunikasi berarti. Karena dia jago sekali bikin komunikasi 3 arah, 4 arah, 5 arah, 6 arah. Komunikasi 2 arah saja itu sudah sulit itu. Nah, sekarang dia bikin alternatif lain, komunikasi 3 arah dengan selingkuhannya. Nah, ini orang-orang yang high skill ini. Kira-kira selain karena nafsu, apa yang bikin motivasi tambahan, entah ini laki-laki atau perempuan, sampai bisa mikir kayaknya selingkuh asik nih misalnya? Wow. Selain Pernah selingkuh? Pernah. Saya juga pernah. Nah, sebagai alumni yang sudah tidak aktif lagi, pensiun. kalau saya termasuk pensiun dini. Oh begitu. Iya. Menurutmu kau sebagai alumni peselingkuh yang sudah pensiun dini, kenapa orang selingkuh? Lihat dulu konteksnya ya, karena kalau saya waktu belajar selingkuh itu ini nggak bisa dibenarkan sih sebenarnya, tapi sekedar gambaran saja. Saya selingkuh itu kalau saya tidak salah ingat itu SMA sampai dengan jenjang perkuliahan lah. Dan saya pikir itu normal. Waktu itu fase pencarian jati diri, fase yang hubungan konteksnya itu cuma untuk fun-fun saja, bukan memang diseriusi. Nah, mungkin akhirnya jadi karma. Sekarang malah mau cari yang tulus agak susah gitu. Bukan susah sih sebenarnya, kayak takut belum bisa memperlakukan pasangan dengan baik. Nah, bagus itu karma. Muncul pertanyaan. Kenapa orang yang selingkuh begitu diselingkuhi tidak terima? Menganggap itu karma. Menganggap itu menyakiti dia. Kenapa orang-orang selingkuh tidak terima kalau diselingkuhi? Itu agak kau. Kenapa? Kenapa kau tidak terima diselingkuhi padahal kau pernah selingkuh? Akhirnya memang betul tadi itu. Akhirnya setelah diperlakukan yang sama juga tahu ternyata sakit sekali begitu loh. Itu yang memang penting ini untuk semua orang ya. Di usia berapapun kalian, tapi bagusnya ini nasihatnya cocok untuk yang memang sudah matang dalam konteks pemikiran dan juga mental. Kalau memang belum siap punya pasangan dan punya banyak masalah, karena menurutku dengan kau punya pasangan atau dengan kita punya pasangan, otomatis kita akan menambah beban masalah. Kalau memang tidak siap dengan itu, jangan dulu mulai, karena biasanya di usia-usia kayak kita misalnya, kenapa selingkuh? Karena kita tidak siap hadapi masalah. Lihat, perselingkuhan itu mulai muncul pada saat fase-fase renggangnya hubungan. Lagi ribut-ribut, lagi bertengkar, terus ada orang lain, orang ketiga atau keempat atau kelima, yang bikin penawaran menarik. Akhirnya kita ada dorongan untuk, coba jalin komunikasi. Awalnya tuh sebenarnya tidak ada niatan bilang mau berpaling dari pasangan. Niatannya ya sekedar curhat misalnya, atau minta pandangan, minta nasihat, tapi karena nyaman tadi itu. Tapi harus kita akui, di lapangan itu ada juga orang masih baik-baik ini hubungan, tiba-tiba dia selingkuh. Akhirnya selingkuhnya itu yang membuat hubungan ini rusak. Nah, itu yang saya masih bingung juga, makanya saya tanyakan apa motivasi selain nafsu. Nah, kau termasuk selingkuh itu, termasuk orang yang dalam keadaan hubungan baik-baik atau dalam keadaan renggang kemudian selingkuh? Yang mana kau waktu itu? Sebelum kau pensiun maksudnya? Semuanya sih, karena memang masih fase pencarian jati diri ya. Normal lah, maksudnya begini loh, karena ini kalau kita mau coba gali secara agamis ya. Saya pikir di agama manapun atau di kitab apapun membenarkan sih. Jangan konteks selingkuh itu menurutku sampai hari ini yang saya pahami ya. Nanti mohon dibenarkan kalau memang saya ada yang keliru. Konteks selingkuh itu hanya berlaku untuk pasangan yang sudah menikah.
Iya, kalau kau pakai definisi undang-undang toh. Ya. Nah, ini kita mau pakai konsep Kalau secara selingkuh umum, adalah pengkhianatan. dalam konteks apapun di fase umur yang sekarang saya masih mikirnya itu adalah proses untuk mencari yang lebih baik. Kan enggak salah ya maksudnya. Kalau ada orang bilang saya tidak sedang selingkuh, saya sedang seleksi, sepakat atau tidak? Sepakat tidak sepakat sebenarnya. akan jadi kontroversi atau Di mana sepakatnya dan di mana tidak sepakatnya? Sepakatnya karena setiap orang itu berhak, ibarat kita masuk di toko baju, kita boleh dalam tanda petik melihat bahannya, melihat kualitasnya, dia layak enggak untuk misalnya kita pakai dalam tanda petik ya. Dan kalaupun misalnya dalam tanda petik konteksnya bukan hal yang buruk. Kalau kita misalnya dalam satu toko itu kita nggak dapat yang bagus, kan kita diperbolehkan dan tidak dilarang untuk pergi ke toko lain. Iya dong. Itu kalau misalnya saya mau sepakat seleksi. Tapi konsepnya kau masuk di toko itu, kau sudah beli, kan bisa refund. Pengembalian barang. Oke. Nah sebenarnya itu, makanya saya bilang akan jadi pro kontra. Terlepas dari itu semua, ya pilihannya sebenarnya jawabannya atau jawaban sederhananya yang saya bilang tadi. Kalau memang belum siap, jangan punya hubungan begitu loh, karena akan banyak godaan setelah kita punya pasangan. Dan saya tidak benarkan juga apa yang saya lakukan di masa lalu begitu loh, terlepas misalnya itu saya punya jawaban pembelaan kalau itu bagian daripada proses pencarian jati diri, tapi itu tidak bisa jadi jawaban yang membenarkan perbuatan selingkuh. Hanya di satu sisi ya saya mikirnya sekarang ya memang kalau memang belum siap dan tidak ingin rumit hidupnya dan tidak ingin punya banyak masalah dalam hidupnya selain masalah pekerjaan dan juga diri sendiri, ya sudah jangan punya hubungan gitu, karena akan bebannya akan bertambah. Karena begini loh logikanya, kita misalnya nih, ini bukan berarti saya anggaplah kamu perempuan ya, kamu kan datang sama saya sudah punya masalah sendiri. Perempuan tuh. Iya, harus pakai jilbab sih biar lebih cantik. Saya sudah punya masalah sendiri, datang nih kita jalin hubungan sepakat. Kalau tujuannya adalah harapannya kita ketemu ini untuk bahagia, itu salah. Itu harus diluruskan dulu, Mas. Jadi apa tujuannya? Karena menurutku bahagia itu bonus. Damn. Iyalah, tidak ada bahagia yang sejati begitu loh. Kebahagiaan itu dari konsekuensi hubungan itu bonusnya. Rata-rata orang menjadikan bahagia itu goals. Goals hidup itu kematian, bukan kebahagiaan gitu. Karena ya logika saja lah, masa berharap bahagia di tempat Nabi Adam dan Hawa dihukum, kan enggak logis itu. Enggak logis, Mas. Jadi menurutku dalam hubungan itu turunkan ekspektasi. Jangan berharap dengan saya menjalin hubungan dengan kamu lantas hidupmu akan lebih baik dalam konteks kebahagiaan. Tidak. Yakinkan dari awal bahwa persepsi buruk dulu. Saya datang sama kamu untuk datang bawa masalah. Nah, pertanyaannya, kamu sanggup enggak misalnya, atau pasanganku yang datang sama saya ini sanggup enggak manage masalah ini supaya bisa kita lewati sama-sama? Tidak ada orang yang mau seperti itu. Tidak. Pernah kalau orang tembak, saya suka sama kamu, ini banyak masalahku, mau terima saja di kekasihmu. Siapa orang yang mau terima orang bermasalah? Tidak secara langsung begitu, tapi sebenarnya faktanya begitu. Lihat saja, maksudnya orang-orang yang datang, makanya kenapa sekarang banyak orang milih sendiri? Karena ada rasa setelah punya hubungan ribet. Nah itu karena memang tidak siap untuk hadapi masalahnya. Kita tutup dengan, jadi menurutmu kaitannya cinta, cita-cita dan juga kesuksesan. Hubungan yang ideal itu seperti apa? Yang di subjektivitasmu, menurutmu idealnya sebuah hubungan itu antara perempuan dan laki-laki dalam menjalin suatu hubungan dalam bentuk asmara harusnya seperti apa? Sambil mengutip dengan apa yang tadi disampaikan sampean ya, itu kan teknis lah, kayak misal memahami, mengerti dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya pada saat mau mulai untuk jalani hubungan, yakinkan dulu diri bahwa saya datang dengan masalah. Dan pada saat saya ingin punya hubungan, berarti saya akan menambah masalah. Pertanyaannya, saya sudah siap enggak menambah masalah dalam hidupku? Damn. Tapi konteksnya sebenarnya begini, jangan dilihat hal yang buruk. Masalah itu bukan sesuatu yang buruk juga ya, tidak mesti. Nah, itu menarik karena kadang-kadang orang yang jatuh cinta itu, begitu dia lihat calon pasangannya, dia fokus ke jatuh cintanya. Dia lupa bahwa ada konsekuensi dari setiap jatuh cinta. Itu dia yang disebut mau menerima masalah calon pasangan kita. Itu dia. Kita tutup dengan doa kafaratus majelis.